Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama di semester 2, yaitu teks negosiasi. Kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tertulis. Sedangkan dari aspek keterampilan, mengonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Lalu, apa itu negosiasi? Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar kata negosiasi ini. Karena secara tidak langsung kita sering sekali melakukan kegiatan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Lalu, apa teks negosiasi? Teks yang berisi kegiatan tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Teks negosiasi sebagai sarana terciptanya kegiatan negosiasi itu sendiri. Teks ini biasanya berbentuk dialog atau cerita narasi. Ciri-cirinya apa aja, Bu, dalam negosiasi? Ciri-ciri yang pertama, mencapai kesepakatan. Lalu, mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sebagai sarana untuk mencari penyelesaian, dan yang kelima, mengarah pada tujuan yang sama. Jenis negosiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negosiasi berdasarkan situasi, yang terdiri dari negosiasi formal. Nah, negosiasi formal ini adalah negosiasi dalam situasi formal. Biasanya ada hitam di atas putih. Kemudian ada negosiasi non-formal atau informal. Nah, negosiasi ini adalah negosiasi yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Misal, kalian pergi ke pasar lalu melakukan tawar-menawar dengan pedagang yang ada di pasar. Nah, ini namanya negosiasi non-formal atau informal. Selanjutnya, ada negosiasi berdasarkan untung rugi. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi atau win-win, berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Lalu ada negosiasi dominasi atau win-lose, negosiator mendapat keuntungan lebih besar sementara lawannya mendapat keuntungan lebih kecil. Nah, ini biasanya misal kalian menjual produk dari agennya langsung gitu ya. Dari agen misal harganya 10.000. Nah, kalian jual dengan harga 12.000. Atau gini, dari agen 10.000 kalian jual dengan harga 15.000, lalu ada negosiasi antara kalian dengan pembeli dengan harga sepakat 12.000. Nah, itu namanya negosiasi dominasi. Walaupun sudah ditawar, kalian tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada negosiasi akomodasi atau loss win. Nah, ini biasanya negosiatornya mendapat keuntungan lebih kecil daripada lawannya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kegiatan, misal kalian punya motor baru dipakai 6 bulan. Kalian beli dengan harga misal 20 juta. Lalu karena kalian sudah memakai selama 6 bulan, kalian jual motornya ke seseorang. Nah, itu dihargai sama orang itu misal cuma laku 10 juta. Nah, itu kan loss win, berarti kalian mendapat keuntungan lebih kecil daripada keuntungan lawannya. Seperti itu. Sampai sini semoga kalian paham ya. Selanjutnya, bagaimana, Bu, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran? Yang pertama, pengajuan dan penawaran disampaikan dengan bahasa yang sopan. Karena kan kita sebenarnya tujuannya adalah ingin membuat suatu kesepakatan. Nah, jadi usahakan mengajukan atau menawarkan sesuatu dengan bahasa yang sopan. Kemudian tidak menyinggung dan merugikan salah satu pihak. Yang terakhir, pengajuan disampaikan sesuai dengan suatu hal yang dinegosiasikan. Adapun struktur teks negosiasi, yang pertama ada orientasi. Di dalam orientasi ini berisi salam pembuka, ucapan, ataupun kalimat yang memperkenalkan situasi atau kondisi kegiatan negosiasi. Ya, adanya di awal paragraf. Ini biasanya orientasi adanya di awal paragraf atau di awal bagian teks ya. Yang kedua ada pengajuan. Nah, pengajuan ini berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang sedang mengutarakan keinginannya.
Selanjutnya, yang ketiga ada penawaran. Nah, penawaran ini berisi negosiasi atau proses tawar-menawarnya di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada persetujuan, berisi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan. Nah, di dalam struktur teks negosiasi juga biasanya ditambahkan adanya penutup. Nah, penutup ini boleh ada, boleh tidak. Nah, nanti bisa kalian aplikasikan ketika saya menugaskan kalian untuk membuat teks negosiasi. Kita lihat bersama contoh teks negosiasi. Di sini ada contoh teksnya berupa dialog ya, berupa dialog. Nah, yang saya warnai dengan warna merah itu merupakan bagian orientasi. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Nah, ini kan menjelaskan situasinya dulu. Nah, ini namanya bagian orientasi. Kemudian di dalam kalimat yang saya tandai dengan warna biru itu dinamakan bagian pengajuan. Nah, itu diajukan tuh pengusaha ini berniat ingin mengembangkan usahanya dan mengajukan kredit kepada pihak bank. Nah, yang dibutuhkan adalah sebesar 300 juta rupiah. Nah, itu pengajuan ya. Kemudian yang ditandai dengan warna hitam itu adalah bagian penawaran. Nah, penawarannya pihak bank menawarkan gimana kalau pinjamnya 200 juta aja gitu kan. Di situ terjadi tawar-menawar. Lalu pengusahanya menawarkan lagi, bisa nggak lebih dari 200 juta? Lalu pihak bank akhirnya menaikkan lagi menjadi 220 juta. Lalu ditawar lagi. Nah, akhirnya menjadi 250 juta. Yang saya tandai dengan warna ungu itu adalah bagian persetujuan. Akhirnya pihak bank dan pihak pengusaha itu setuju kalau pihak bank ini akan meminjamkan uang kepada pengusaha sebesar 250 juta. Nah, yang di bagian hijau ini penutup. Nah, ini boleh ada, boleh tidak, tergantung situasionalnya ya, kondisinya yang di dalam teks seperti apa. Nah, itu boleh kalian pakai, boleh tidak pakai. Selanjutnya, penyajian teks negosiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuk cerita pendek. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian ada bentuk dialog. Dan yang terakhir bentuk narasi dan dialog. Ini gabungan antara cerita pendek dan dialog ya. Bisa kita lihat yang pertama bentuk dialog. Teks negosiasinya berbentuk dialog seperti ini. Berupa percakapan antara kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi ya. Ini kita lihat ada calon penumpang dan tukang ojek berbentuk dialog dengan memakai kalimat langsung. Selanjutnya bentuk cerita pendek. Nah, ini bentuk cerita pendek lebih kepada cerita, diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, ini bentuk cerita pendek teks negosiasi. Di situ jelaskan si Dina ini sebenarnya mau beli tas ya. Dia melakukan tawar-menawar hingga akhirnya setuju atau sepakat dengan harga 275.000. Nah, ini dalam bentuk cerita pendek. Kemudian yang terakhir bentuk narasi dan dialog gabungan ya. Nah, di situ dijelaskan di awal. Bentuknya narasi, hari Minggu pagi Bila dan Chandra mempunyai janji bla bla bla. Nah, itu kan narasi tuh. Nah, setelah narasi ada bentuk dialognya. Si Chandra bicara apa, Bila bicara apa. Nah, di situ kelihatan ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau menarik perhatian. Nah, ini biasanya ada di iklan-iklan. Tapi kalian kalau melakukan negosiasi pun si pedagangnya ini biasanya juga membujuk atau menarik perhatian kalian. Oh, ini barangnya bagus, nggak dapat harga segitu, bla bla bla. Nah, itu namanya bahasa persuasif. Biar kalian percaya kalau benar barangnya bagus, nggak cocok harganya dengan harga yang kalian ajukan. Nah, seperti itu bahasa persuasif. Selanjutnya berisi pasangan tuturan. Nah, tuturan ini merupakan kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Nah, dalam teks negosiasi itu bentuk yang dialog itu yang kalimat langsung, si Chandra dan Bila itu, nah itu namanya pasangan tuturan. Selanjutnya ada konjungsi, kata hubung yang menghubungkan kalimat dalam teks. Nah, ini sering sekali saya jelaskan di materi sebelumnya. Di dalam teks observasi ada, di dalam teks eksposisi ada. Kalian bisa pelajari lagi di bagian tersebut ya.
menggunakan kalimat langsung. Nah, ini kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa petikan atau ujaran yang diujarkan seseorang. Nah, misal tadi contohnya Chandra titik 2 petik. Nah, itu kalimat yang diucapkan Chandra itu yang ditulis di dalam teks negosiasi tersebut dinamakan kalimat langsung. Selanjutnya ada surat penawaran. Surat penawaran termasuk ke dalam surat niaga. Nah, ini surat penawaran ini biasanya berisi penawaran si perusahaan A menawarkan produk ke perusahaan lain. Begitu ya. Apa aja strukturnya? Struktur surat niaga yang pertama kop surat, ini sama seperti struktur surat resmi pada umumnya ya. Yang pertama kop surat. Nah, kop surat ini berisi nama lembaga atau instansi atau organisasi. Kemudian di bawahnya itu ada alamat, kontak telepon, kalau ada website, email ditulis juga di dalam kop surat. Kemudian ada logo lembaga atau instansi, kemudian ada nomor surat, lampiran, hal atau perihal, tanggal surat, biasanya ada di posisi kanan sejajar dengan nomor surat. Nanti akan saya berikan contohnya, kalian bisa lihat nanti. Kemudian ada salam pembuka surat. Biasanya salam pembuka ini harus diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian ada tubuh surat, berisi pembuka, isi, dan penutup, serta salam penutup atau kaki surat. Nah, itu nanti ada tanda tangan siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Contoh surat penawaran bisa kita lihat langsung. Di sini ada nama instansinya PT Rocket Management. Nah, ini namanya kop surat ya, PT Rocket Management, ada alamatnya, kemudian ada nomor kontak teleponnya, ada faxnya, ada email, ada websitenya. Nah, ini kop surat. Kemudian ada logo perusahaan. Kemudian setelah kop surat ada tanggal surat. Nah, ini harusnya sejajar dengan nomor surat. Nomor suratnya harusnya naik ke atas sedikit ya. Ini nomor surat harusnya di sini. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini apa? Kalian kan menawarkan suatu produk, berarti ada yang namanya brosur atau leaflet. Nah, itu biasanya satu bundel ya. Satu bundel brosur dan leaflet lampirannya. Kemudian hal atau perihalnya, ini bisa kalian ganti perihal ya. Bisa hal, bisa perihal, terserah kalian pakainya yang mana. Penawaran barang elektronik. Nah, di sini ada kepada yang terhormat. Siapa? Kepada siapa kalian ingin mengajukan penawaran produknya? Kemudian ada salam pembuka. Yang tadi saya bilang salam pembuka harus diakhiri dengan tanda koma, dengan format koma. Nah, di sini dijelaskan ini ada tubuh surat. Nah, tubuh surat itu ada pembuka, ada isinya. Menanggapi surat permintaan daftar produk bla bla bla. Nah, itu kan pembukanya tuh. Isinya apa? Daftar barang beserta harga telah kami kirimkan bersama dengan surat ini. Nah, harga tersebut sudah termasuk ongkos dan dijelaskan maksud dan tujuan surat ini untuk apa, seperti itu. Nah, ini ada penutupnya. Kami sangat berharap saudara tertarik dengan penawaran kami, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di surat. Demikian surat penawaran barang ini. Nah, ini penutup. Ini dari sini sampai ke sini, ini namanya tubuh surat. Isinya pembuka, isi, dan penutup surat. Kemudian ada kaki surat. Nah, kaki surat ini hormat kami. Siapa yang akan bertanggung jawab di dalam surat? Nurul Anggita selaku manajer pemasaran. Nah, sampai di sini materi kali ini tentang teks negosiasi. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.